fenomena yang sekarang BKK, Ya. hibah ini kemudian ada katanya simbolis saja tapi nanti cair itu gimana itu? Siapa Saya tahu. menyebutnya begini. Jadi penyerahan secara simbolis itu adalah sebenarnya bola panas yang dilemparkan kepada Bola panas sebenarnya. iya bola panas kepada bupati dan kepala desa. Kemarin saya sempat ngobrol sama Lola, meskipun sekarang nggak bisa cair karena perubahan kan bisa cair tahun depan gitu. Ih kok gampang begitu. Berarti nggak bisa Pak ya tahun depan ya. Jadi Wah, anggaran Lola itu ngawal. disusun dalam 1 tahun. Ya gimana pemilihan kan 27 November. Ya. Kalau 27 November belum cair, gimana dia mengerjakan APBD itu? Kan pembohongan lagi. Oke. Kalau menang, Oke. saya akan cairkan. Berarti itu 27 November. November. Belum proses lagi, Belum prosesnya gitu. tambah tidak gitu loh. Menang pun tidak bisa. Jadi itu kan pembodohan itu. Betul. Sudah tinggal 1 bulan, belum proses pengajuan tender semuanya kan tidak mungkin. Mau berani terima uang 1 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan 31 Desember? Jadi ya kalau saya istilah Jawa ini yang kena itu. Ngono yo ngono neng ojo ngono gitu loh. Apa itu Bali? Kalau bahasa Balinya apa itu Pak? Gitu ya gitu denak kibas gitu itu. Oh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Bapak Sugawa Kori? Baik, sehat-sehat. Ini masih musim tahapan kampanye nih. ya. Terima kasih banyak nih Pak Sugawa Kori sudah meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan lagi gitu. Nah, ini konteksnya sekarang gini, Pak. Saya ini kan sering buka medsos di Facebook misalnya gitu, sering melihat berita-berita. Pokoknya masalah hibah sekarang lagi rame gitu. BKK juga Hibah BKK. ya. Terus ada berita begini nih, saya lihat. Keuangan Badung dipastikan defisit, hibah BKK sudah diserahkan secara simbolis oleh Bapak Giri Prasto terancam batal cair gitu, Pak. Nah, saya kemudian berpikir ini jangan-jangan masyarakat di bawah atau bahkan kepala desa atau bendesanya pun tidak paham bagaimana proses pencairan hibah, apa itu BKK, hibah, gitu kan. Makanya saya tertarik untuk mengundang Pak Sugawa Kori sekarang untuk memberikan pencerahan seputar APBD dan pencairannya. Gitu. Sebelumnya Tiang sudah mengundang Pak Mangko Pastika juga kan yang bicara soal dana PEN, DAK, DAU gitu. Itu ternyata ini penting juga, banyak juga kayak yang tertarik juga ngobrolin ini kan. Nah, karena Pak dulu wakil ketua DPRD juga Pak Ya, 2 periode. 2 periode ya. Di DPRD Provinsi Bali. Yang kebetulan memang ditugaskan untuk membidangi anggaran. Oh, memang jadi Ya. banggar istilahnya Ya, badan anggaran. Badan anggaran. Jadi rapat-rapat badan anggaran itu biasanya saya memimpin di DPRD Provinsi. Oh. Berarti Pak koordinator yang ngatur-ngatur keuangan dulu nih Ya. Oke. Membahas. Membahas. Memimpin pembahasannya ya. Oke. Nah, ini pas jadi menurut Tiang kan. Nah, sebenarnya gimana sih Pak kalau Pak melihat fenomena yang sekarang BKK, hibah ini kemudian ada katanya simbolis saja tapi nanti cair itu gimana itu? Ya, saya izin dulu saya jelaskan latar belakangnya ya. Nah, siap Pak. Belakang Nanti ini. saya akan. Jadi ini jauh nih tahun 71 ya. Jadi tahun 71. 71 itu gimana Pak? Ketika itu memang berkembang teori ngetren ini bahwa pembangunan ekonomi ada tahapannya. Primer, sekunder, tersier. Nah, jadi waktu itu tokoh-tokoh kita bersepakat bahwa Bali ini harus dari daerah pertanian menuju daerah industri, industri menuju daerah jasa, ke arah jasa. Itu teori ekonomi pembangunan dunia itu yang diyakini. Dan kita juga bersepakat. Yang akhirnya kita melahirkan waktu itu 3 strategi sektoral. Yaitu Bali ini harus dibangun pertanian dalam arti luas, pembangunan pariwisata, pembangunan industri kecil. Nah, pembangunan industri pariwisata inilah awal mulanya. Jadi pada saat itu ketika pariwisata mau dibangun, yang disepakati adalah membangun pariwisata Bali berbasis budaya. Tahun itu?
mulai tahun 71 itu. Nah, kemudian kebijakan operasionalnya itu adalah daerah Badung, ya seperti Kute, Nusa Dua, kemudian daerah, dulu kan masih gabung ini, Iya, Sanur, termasuk Ubud, itu dijadikan daerah prioritas pembangunan daerah tujuan pariwisata. Daerah yang lain bagaimana? Daerah yang lain seperti Buleleng, Jemberana, Bangli, Bangli, ya. Karangasem, daerah penunjang pariwisata. Oke. Sehingga pembangunan hotel-hotel bertaraf bintang 5, berbintang itu adalah semua di selatan. Oke. Nah, kemudian sejalan dengan undang-undang tentang pajak dan retribusi, ya itu 28 tahun 2009 dan lain sebagainya, itu memang pajak itu dipungut oleh di mana daerah itu berlokasi seperti hotel, restoran dan sebagainya. Misalnya hotelnya di Badung, Badung. dipungut oleh PMK Badung. Badung, dan dia yang berhak memungut itu. Akhirnya yang mendapat banyak yang pendapatan pajak dari pariwisata kan PHR, Betul. pajak hotel dan restoran. Artinya kan secara keadilan tidak adil artinya gitu ya. Ah, waktu itu karena fokusnya di sana. iya, pasti jadi di yang lain sana penunjang dapat. pariwisata, ya. Dikit dapat gitu jadi. Iya, jadi yang daerah lain penunjang pariwisata yang dapat pajaknya adalah Bandung, kemudian waktu itu pisah Denpasar, Gianyar. Tetapi waktu itu pikiran-pikiran dari para pemimpin daerah waktu itu luar biasa. Artinya begini, toleransinya tinggi. Nggih. Jadi yang lain menunjang, sedang pajakan di sini. Ya kita toleransi lah, sisihkan ke provinsi. Disepakati PHR itu disisihkan antara 20-30% ke provinsi. Provinsilah yang mengatur secara proporsional kepada kabupaten kota yang lain yang menjadi penunjang pariwisata. Nah, menjelang pergantian gubernur Pak Mangku ke Pak Wayan Koster ini adalah desakan terusnya dari Badung itu agar tidak lagi menyetor ke provinsi PHR itu. Kemudian sehingga Tahun berapa itu waktu Ya, pergantian menjelang dari Pak 2018 ya. 2018 itu Ya, ya, ya. kalau salah ya. Ya, jadi Itu padahal berarti- waktu itu sudah ditetapkan APBD tapi karena dalam hal Badung tidak mau kan tidak bisa kan. Ini kan harus kesepakatan semua pihak. Nah, akhirnya semualah PHR itu terkonsentrasi di Badung yang besar. Badung, Denpasar. Waktu itu Denpasar menyisihkan 10%, kalau Gianyar tidak menyisihkan tapi dia tidak menerima alokasi. Gianyar waktu itu kan kebijakan yang bagus, artinya waktu itu bahwa karena sadar bahwa ini kan bukan pariwisata Bandung, Nggih. ini pariwisata Bali. Dan budaya yang mendukungnya adalah budaya Bali, kan itu loh. Nah, ada kesadaran yang tinggi. Nah, tetapi ya saya menduga itu kepentingan politik kemarin itu. Jadi semua ditarik ke Bandung dalam rangka persiapan Pilgub itu. Nah, tetapi tidak apa, itu sudah diambil kebijakan. Don, ini saya tertarik di sini nih, di highlight-nya itu. Artinya dari pergantian Pak Mangku ke Pak Koster ini Menjelang Menjelang. Pilgub, iya. menjelang Pilgub Bali Ya. waktu pencalonan Pak Koster dengan Pak Raymandro itu, Ya. kemudian dibuat kebijakan apa Pak waktu itu? Ya, ditarik. Ditarik yang awalnya dana PHR itu di provinsi, Diserahkan antara Diserahkan 20-30% ke provinsi. kemudian Tidak diberikan lagi, ditarik di Bandung. Termasuk Denpasar ikut menarik. waktu itu Pak atas siapa yang Desakan dari Bandung dong. Oh, Bandung jelas, mendesak. ya. Padahal waktu itu APBD 2018 kalau tidak salah sudah menetapkan, sudah keputusan waktu itu sudah diputuskan tetap di dalam APBD di provinsi. Iya, sudah menjadi APBD, sudah menjadi Perda, tapi ya karena para pihak tidak mau kan tidak bisa. Oh, ini saya herannya sudah ditetapkan tapi Ya. kok bisa direvisi para pihak itu maksudnya siapa Pak? Bandung, pihak pemberi. Badung, Ya. pemberi. Ya. Oh. Jadi itu karena desakan berbagai pertimbangan, Sehingga dengan demikian provinsi tidak lagi mendistribusikan bagian dari PAR itu kepada kabupaten kota yang lain sebagai berarti, penunjang pariwisata. Gini Pak, berarti yang sebelumnya PHR itu Sisihkan sebagian. sisihkan ke provinsi, yang Ya. diserahkan ke provinsi dulu. Ya, ya. Karena menjelang Pilgub waktu itu, Badung kemudian
menarik menarik lagi ke ke Badung. ya Dia termasuk Denpasar. termasuk Denpasar, Ya. Gianyar juga. Gianyar Atau- juga ya. Ah. Gianyar tidak menyerahkan tapi tidak menerima. Oh. Ya. Berarti dikembalikan ke sistem masing-masing berarti ya. Ya, karena kan berarti. dia yang mengut. Itu yang punya otoritas siapa, Pak? Berarti Ya sesuai undang-undang yang memungut memang memungut. kabupaten di mana Oh. objek pajak itu berada. Oke. Dulu karena ada kebersamaan, kemudian ada toleransi bahwa ini pariwisata ini hasil yang terbesar apa? PHR kan. PHR ini dipungut oleh di mana objek itu berada. Kenapa objek itu berada di Bandung sebagian besar, kemudian di Denpasar termasuk karena kebijakan pemerintah provinsi pada saat itu ketika mengembangkan pariwisata Bali, inilah yang menjadi daerah tujuan pariwisata. Yang lain adalah penunjang pariwisata. Oke. Sedangkan pariwisata yang dituju itu adalah pariwisata berwawasan budaya. Budaya apa? Budaya Bali. Berarti kan seluruh Bali dong yang membentuk budaya itu. Termasuk juga mereka datang ke Besakih atau ke Kintamani. Setelah itu dia kan pulangnya nginepnya kan di Bandung atau di Denpasar, di Iya, Sanur iya. misalnya. Berarti alasan Badung waktu itu apa, Pak? Menarik Ya kalau yang saya lihat Yang waktu itu ya normatifnya- hak aja. normatifnya Itu kan hak saya kan hak begitu. saya, gitu. Ya. Memang benar undang-undangnya waktu itu dasarnya Undang-Undang 28 tahun 2009. Memang pajak dan distribusi daerah itu dipungut untuk PHR itu di kabupaten di mana objek itu berada. Tetapi dulu kan ada semangat toleransi, ada semangat kebersamaan, Oke. kesadaran kolektif bahwa dapat PHR besar ini kan karena budaya Bali. budaya Bali, betul. Ada objek-objek di daerah lain yang mendukung kan gitu. Tapi waktu itu ya namanya juga mayoritas waktu itu kan PDIP yang mayoritas anggota DPR-nya. Oh iya, mayoritas. Ya kita kan tidak bisa. PDIP ya. Iya. Meskipun keras dari partai lain tetap. Iya, kalau walaupun voting kita juga tidak kalah, setuju kan. tidak bisa. Gitu. Berarti setelah dikembalikan karena konteksnya waktu itu jelang pilgub, berarti kan kental sekali nuansa politiknya itu. Kalau saya melihat dari Ya. kacamata orang luar kan, berarti waktu itu pencairan lewat langsung, Pak. Berarti Ya kemudian ya karena dari itu Badung sudah langsung ke ya kabupaten karena waktu itu berarti ya? sudah hak daripada Badung kemudian Denpasar kan hak mereka untuk mengalokasikan untuk apa. Ya timbullah berbagai program yang seperti sekarang ini apa istilahnya Angelus Buana Buana dan sebagainya. dan lain-lain. Oh. Kemudian hibah yang langsung yang tahap pertama langsung ya tidak melalui Pemda. Sekarang mungkin ada istilahnya BKK. Jadi itu langsung. Nah Kalau ini sebelum lanjut Pak, mungkin bisa Pak jelaskan beda hibah dengan BKK ini bagi masyarakat awam kan nggak tahu dia. BKK Kalau itu apa? hibah itu bantuan dari satu pemerintah daerah bisa kepada objek berbadan hukum ya, badan oke. hukum ya. Tapi kalau BKK itu adalah Bantuan- bantuan antar pemerintah daerah, BKK bantuan keuangan khusus. ya. Iya. Jadi dia harus masuk melalui APBD pemerintah daerah yang dibantu dari yang dibantu itu dia mengalokasikan kepada yang memang mengusulkan. Oh, Kepala desa itu berarti misalnya. kalau saya sederhanakan kalau BKK itu dari misalnya PMK Badung ke Nyerah. PMK Buleleng, dulu, ya. baru ke pihak Kepada yang membutuhkan sesuai dengan proposal Oke, mereka. kalau Misal kepala-kepala desa yang seperti kemarin dikumpulin itu. Oh, itu konteksnya BKK. Gitu. BKK itu. Kalau hibah langsung Ke tanpa- badan hukum. Misalnya badan hukum kan ada organisasi kemasyarakatan atau ada seke apa dan sebagainya itu ya. Oke. Berarti kalau hibah tidak Tidak ke melalui PMK, masuk PMK. APBD, tidak melalui masuk APBD. Oh, oke. Ini juga kan saya juga baru paham ini. Ya. Pelogios cek balik. Ya Aduh. Ini. karena kan banyak yang harus dipelajari kan. Cek saya jujur Pak, baru tahu saya Pak bedanya itu Pak. Ya, itulah yang kemudian Apalagi saya mikirin masyarakat. kalau dikelola oleh provinsi itu, provinsi yang mengatur memang tidak langsung kepada pelestari tergantung kepentingannya. Misalnya Pura Sadkayangan itu misalnya. Yang harus dibangun kan semua
dibangun itu kan, pura-pura gitu. Kemudian kalau ke pura-pura yang lain harus jalannya terhot mix. Ya itu dari provinsi. Sebagian itu dari sana dananya gitu loh. Misalnya kalau pembangunan Wantelan, Balai Banjar, renovasi pura itu hibah atau BKK? Kalau yang mengajukan itu dari organisasi, misalnya organisasi Dadin sana Dadil. sana hibah itu. Hibah. Ya. Oh. Kalau misalnya kepala desa sekarang mau membangun kantor kepala desa, Dia ajukan ke Pemkapnya dulu. ya di Pemkap, Oh, enggak Pemkap langsung ke Badung dia. tapi prakteknya kan langsung dia, Prakteknya tapi kan kan tetap kalau- dia tetap diketahui harus oleh jalan. Bandung, Oh, oleh gitu. pemerintah. Oke. Pejabat Bupati Buleleng itu misalnya dia mengetahui dan mengkoordinasikan malahan gitu. Nggih. Oh, nggih silakan. Jadi Pak. perlakuannya biasa. Nah, Nah, setelah itu konteksnya setelah itu kemudian timbullah seperti program sekarang ini. Kan begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bahwa BKK itu sekarang kan sudah bulan Oktober ya. Nggih. Bulan Oktober bahkan sudah tanggal 19 ya, tanggal 19. Nah, kemudian apakah itu bisa cair atau tidak itu ya. Ini sangat tergantung dari pertama posisi kondisi keuangan dari pemerintah Bandung itu sendiri. Kan di berita disebutkan menurut berita Nanti saya akan kasih datanya. defisit gitu. Nah, ya. saya kasih datanya. Yang kedua adalah tergantung dari pejabat bupati ini berani tidak mengamprahkan dana itu. Penjabat Bupati PLT lah. PLT ya, PLT, bupati. Ya, misalnya Bupati Buleleng. Karena apa? Karena di dalam BKK ini khusus saya jelaskan tentang BKK ya. BKK ini mekanismenya adalah pertama dia harus dianggarkan di APBD. Berarti karena ini ajuannya Oktober berarti kan sudah dianggarkan di APBD perubahan. Nggih. Nah, kemudian kalau sudah masuk, sudah APBD perubahan sah menjadi perda. Nah, sekarang realisasinya ya, kalau mau direalisasikan, sudah tentu pejabat bupati ini akan menganalisis apakah ini bisa diselesaikan dalam sampai tanggal 31 Desember. Karena kalau pembangunan fisik itu memerlukan waktu yang cukup. Artinya dia harus melalui tender dan lain sebagainya. Sekarang kalau itu lewat dari tanggal 31 selesai, tanggal 10 Januari tahun 2025 itu BPK sudah melakukan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal. Nah, oleh karena demikian maka saya menyoroti sekarang apakah dana ini cukup ada di Bandung. Nah, kan gitu. Oke. Saya akan berikan data ya. Data bahwa untuk APBD Bandung Induk ya. Untuk APBD Induk Bandung tahun 2024. Jadi dia memasang untuk APBD induknya 9,5 triliun. APBD induk 9,5 triliun. Ya. Untuk- Kemudian di dalamnya adalah PAD 8,5 triliun. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu ya, saya dapat data dari Google ya bahwa per tanggal 13 Oktober 2024 ya, realisasi PAD ya, realisasi pendapatan daerah Bandung itu baru 5,56 triliun dari 9,5 triliun Berarti atau berapa sekitar persen? 57%. 57%. Ya, 0,99. PAD khususnya dia dari 8,5 triliun itu baru realisasinya adalah 4,9 triliun. Jadi baru 57%. Nggih. Kalau dihitung dari induk, Pak. Kalau Nah. hitungannya induk. Ya. Sekarang di anggaran perubahan Bandung itu kan naik drastis dia. Oh, di anggaran perubahan Perubahannya itu ya. dinaikkan lagi, Pak. Naik pendapatan itu dari 9,5 itu menjadi 11,2. Naik lagi sekitar 1,5 triliun. 1,5 triliun. Jadi menjadi 11,2 triliun pendapatan. Begitu juga PAD, pendapatan asli daerah. Itu dari 8,5 menjadi
Jadi naik 1,5 triliun. Iya. Kenapa naik? Kan gitu. Ternyata ada hubungannya dengan kenaikan kenaikan dari belanja bantuan keuangan. Oh. Ya. Di bantuan keuangannya dinaikkan, BKK-nya itu. Ya, dari 698 miliar menjadi 1,2. Jadi naik 561 miliar. Itu mungkin ada kantong ada janji dan sebagainya kan gitu. Kemudian juga dari belanja hibah ya, hibah. Jadi dari belanja hibah juga naik sebanyak dari 1,4 menjadi 2,5. Jadi naik 1 triliun. Jadi 1,5 triliun naik hibah dan BKK. Itulah yang mendorong mungkin sehingga naik APBD perubahannya menjadi dari 9,5 menjadi 11,2. Oh. Nah, mari sekarang kita hitung realisasinya ya. Jadi dari realisasi dari kalau dibandingkan dengan setelah perubahan dari angka 11 ini kan sudah naik 11. Realisasinya baru 5,5. Jadi itu sekitar hanya 48%. Kalau di konteksnya perubahan, Pak Ya sudah di perubahan, jadi baru 48%. Sedangkan ini ngitungnya ini sudah 13 Oktober. Berarti Sudah lewat dari semester triwulan 3. lagi 2 bulan udah tutup 2 bulan buku, setengah ya. baru setengah ya. Ya baru 48%. Kurang dari 50%. Makanya penjabat Bupati Badung sekarang kayaknya pusing juga nih. Saya menghitung kalau kita lihat rata-rata per triwulan, jadi pendapatan mereka sekitar 1,6. Jadi kalau itu full dihitung sampai akhir Desember itu kan kali 4 triwulan kan. Itu sekitar 6,632 triliun. 6,32 triliun kalau itu dikurangi 11 triliun anggaran induknya dikurangi 6 itu kan ya masuk akal dia menyebut 3,5 triliun defisit. Oh. Dan defisit 3,5 triliun ini hal yang sudah nyata ini. Itu jadi kalau secara sekda hukum wajar nggak Pak defisit segitu itu? Atau sudah melewati batas ketentuan atau masih batas? Begini, jadi kan masalahnya kalau defisit itu sesuai dengan pernyataan dari sekda maupun pejabat bupatinya, dia akan melaksanakan mitigasi anggaran. Mitigasi. Ya, jadi penyelamatan anggaran. Karena apa? Karena dari 11 yang harus dia alokasikan, 11 triliun, dia hanya dapat misalnya 6,6 atau paling tinggi kalau diangkat lagi menjadi menjadi 7,5 ya. Saya paling tinggi 7,5 saya menghitungnya pendapatan mereka. Jadi itu ada 3,5. Berarti kan ada yang tidak bisa direalisasikan. Betul. Ya enggak? Betul. Ada yang tidak bisa direalisasikan nantinya. Berarti itulah judulnya mitigasi. Janji-janji itu yang katanya di berita terancam tidak bisa cair itu mungkin ya. Nah, sekarang kita terjemahkan apa yang dimaksud dengan mitigasi anggaran. Mitigasi anggaran itu dia akan mengevaluasi anggaran belanja apa yang harus dia penuhi dengan kurangnya anggaran ini. Itu karena memang prinsip dari pemberian BKK itu sesuai dengan Permendagri nomor 77 itu adalah memberikan boleh memberikan bantuan kepada daerah lain, tapi kewajiban ya yang sifatnya mendasar wajib itu harus diselesaikan dulu. Misalnya apa? Misalnya ada masyarakat yang tidak dapat air gitu, misalnya seperti keluhan di daerah selatan ya kan harus selesai. Ada bidang kesehatan pembelian alat yang memang belum bisa ada. Ini jangan diabaikan dulu untuk memberikan BKK itu tidak benar. Kan begitu. Itu Permendagri 77. Itu dia ada aturannya itu Pak? Ada itu. Diatur jelas itu. Berarti jadi skala prioritas BKK itu bisa dilakukan apabila gitu anunya. Apabila ada anunya. Itu ini jelas dalam pasal 66 ya, poin D titik 3. Jadi BKK bisa dialokasikan setelah memprioritaskan
urusan-urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan. Jadi itu aturannya. Wajib itu Ya, maksudnya pasal yang 66 ya. air, kesehatan dan itu Ya, ya. jadi wajib itu kan pendidikan, kesehatan, Oke. termasuk juga infrastruktur kan, Hmm. kan begitu. Jadi, nah sekarang kembali kepada persoalan ini apa bisa cair apa tidak, kan begitu. Oke. Sekarang mari kita lihat tentang mekanisme anggaran itu sendiri. Nah, ini sudah simbolis diserahkan, kan Nah, begitu sudah. simbolis. Diserahkan. Simbolis diserahkan. Artinya sekarang pemerintah Bandung itu harus membuat yang namanya petunjuk teknis pelaksanaan anggaran. Itu peraturan kepala Teknis daerah lah itu ya. Ini dicairkan dengan catatan cara mekanismenya adalah ini gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah daerah penerima BKK itu harus mengajukan amprah. Pemerintah daerah yang menerima misalnya di Ya, Baleng, Baleng, bupatinya harus mengajukan amprah ke Bandung. Berdasarkan persyaratan dari Juknis, petunjuk teknis pelaksanaan dari pemerintah Bandung itu sendiri. Nah sayangnya, saya kemarin kontak itu di Buleleng, itu belum ada. belum ada itu. Belum ada itu. Belum ada itu. Nah, kemudian kalaupun misalnya cepat-cepat ada, itu misalnya, jadi si bupati ini kan mengajukan. Oke. Mengajukan kalau dia yakin bahwa akan bisa menyelesaikan ini. Kalau dikasih uang nanti selesai enggak dalam jangka sekian bulan ini, kan gitu. Oh, misalnya kalau ada uangnya, Saya jelaskan kemudian, mengajukan. Andai kata ada uang itu. Masuklah ke kas daerah Buleleng. Masuk kas daerah Buleleng berarti sudah menjadi bagian dari APBD Buleleng 2024. Artinya pengelolaannya harus tunduk dengan Permendagri 77 dan harus tunduk dengan PP 12. apa itu? PP 12 itu adalah tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa. Terus yang 77? 77 tata cara pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran. Kan begitu. Apa itu paling ditekankan di sana? Ya ditekankan itu semua harus sesuai dengan mekanisme. Misalnya ya proposal kan gitu ya. Proposal itu harus memenuhi syarat-syarat. Kelayakan, diperiksa, diverifikasi dan sebagainya. Nah, misalnya masuk ya. Karena kalau sekarang dia mengajukan akhir Oktober cepat sekali dah awal November cair kan misalnya ya. Nah, baru dibuat persiapan dia ini Buleleng. Sampai dengan anggaplah pertengahan November. Nah sekarang karena untuk mengeluarkan kan harus tunduk dengan PP 12. Kalau saya lihat banyak untuk membangun kantor kepala desa. Oh, ya. Yang diajukan tuh? Ya banyak itu untuk fisik. Kebanyakan ya. Fisik. Nah untuk fisik itu ya itu memang harus tunduk dengan pasal 38 ayat 1 dan 3. Jadi kalau dia memang di atas 200 juta dia harus tender. Oke. Mekanisme tender juga lama. Lama itu. Memang ada yang sifatnya bisa tender cepat kalau itu sifatnya adalah untuk darurat. Misalnya seperti kemarin COVID itu misalnya. Itu tender cepat atau memang alasan keamanan misalnya. Jadi misalnya mendadak akan dikhawatirkan akan ada serangan di sini harus dibangun alat tahanan jadi itu cepat itu. Tapi kalau untuk fisik yang biasa di atas 200 juta itu harus tender. Oh berarti maksudnya Pak Segawa kalaupun ada uang, jadi ada tahapan yang tidak memungkinkan untuk bisa cepat itu. Apalagi saya bukan di sana bahasanya. Maksudnya, tahapan yang harus dilalui, yang dalam prakteknya itu tidak cepat bisa. Yang biasanya tidak cepat. Ya. Nah, misalnya kalau anggaplah pertengahan November baru mulai. Apakah bisa selesai sampai 31 Desember bangunan itu fisik? Oh, misalnya si desa A ini mengajukan perbaikan wantelan membangun kantor kepala desa misalnya. Kantor kepala desa misalnya dia. Jadi misalnya sekarang kan cair, satu prosesnya harus tender dulu. Proses tender ini memerlukan waktu sekian. 1 bulan biasanya proses tender itu berapa Pak biasanya?
Itu bisa sampai 15 sampai 1 bulan, 15 hari sampai 1 bulan. Oh, Ya. berarti anggaplah 1 bulan. Berarti kan sudah Desember. Desember. Kemudian pembangunan fisik Ya. 1 bulan mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau beton itu ditunggu aja, setelah dicor itu aja 2 minggu lebih. Kan? Misalnya, oke, ini karena proses ini masih berjalan, jadi nanti selesainya tahun Januari Februari gitu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau misalnya tanggal 31 Desember tidak selesai. Karena yang tender itu kan tangan kan. Dia siap menyelesaikan sampai tanggal 31 Desember kan. Oh, berarti di tender tuh harus Harus ada itu. nggak boleh di luar itu, Pak. Nggak boleh. Tapi Nah, kan jadi proyek misalnya, itu biasa begitu, Pak, biasanya. enggak, kalau Anda tidak toleransi beberapa hari itu denda dia. Oh. Nah, tanggal 10 Januari BPK sudah mulai inventarisasi awal. Nah, kalau itu sudah berjalan, tidak ada istilah kalau itu nanti dilanjutkan tahun depan, itu tidak bisa. Misalnya sekarang karena keuangan atau misalnya defisit atau sedang ada tahun politik pilkada ini, kemudian ada surat Mendagri, jadi simbolis dulu nanti cairnya setelah kami menang cair gitu, bisa kan bahasanya mungkin Dia gitu. kan bukan bupati lagi. Oh, berarti yang janji ini kan dulu Iya. dia Bupati Badung, sekarang Kan tidak, sudah mundur sekarang. sudah mundur. Setelah ini kan sudah berakhir dia. Sedangkan kalau kita mau cair tahun depan kan harus masang dalam APBD yang baru. Masuk dalam APBD Oh. tahun 2025. Oke. Ya Nah, kalau sudah- satu frekuensi antara gini. Iya. Kalau enggak gimana? Nah itu kan. Jadi kalau bupatinya berkeyakinan bisa selesaikan, mengajukan dan ada dananya, itu tadi berjalan. Yang seperti yang saya katakan tadi. Oke. Tapi kalau misalnya bupatinya karena tidak yakin selesai, saya tidak berani tanggung risiko. Misalnya mengajukan. maksud Pak PJ Bupati yang di Buleleng atau dimanapun tidak berani. Karena dia tidak yakin, yakin. bahwa itu akan bisa diselesaikan karena hambatan mekanisme prosedur. Dia tidak mengajukan amprah, mengajukan amprah. Gitu. Ya. Dia kan tidak berani, dia kan jabatannya kan sebentar. Oh, Masa dia harus berani ngambil risiko? Oke. Dia tidak ajukan itu. Akhirnya kan tidak berjalan kan? Akhirnya nggak berjalan. Gitu. Atau ada yang ketiga, dia berani ngajukan tapi tidak ada uangnya di Bandung. Maksudnya Karena defisit tadi. dia berani mengajukan, tapi Tapi setelah diajukan tidak ada uangnya. Karena defisit. Kan ada 3 skenario ini. Dia berani mengajukan, ada uangnya, Oke, masuk kan? masuk. Setelah masuk pun ada mekanisme. Ya, yang seperti tadi. Betul. Kemudian skenario yang kedua, tidak berani mengajukan. Kalau saya sebagai pejabat bupati, Kalau Pak dalam gimana? segala risiko begitu, gimana? Sangat rawan ini. Rawan, karena dia bayar manapun dia adalah pengguna anggaran, sekda dan sebagainya, aparat di bawahnya. Apalagi sampai sekarang itu Sangat berpotensi jadi potensi, temuan. temuan sangat luar biasa itu. Oke. Jadi jangan disederhanakan. Oh, kalau nanti setelah ini akan enggak. Jadi Permendagri 33 PP 12 itu enggak bisa Kalau saya diajak melihat toleransi. dari awam itu gitu, Pak. Oh, ini kayaknya gaya politiknya ini simbolis dulu. Nanti begitu menang, nanti cair gitu. Oh, nggak bisa semudah itu ya. Nah, saya justru begini, ketika diserahkan simbolis, tiba-tiba setelah itu ada pernyataan dari sekda dan bupati itu kan, bahwa defisit. Ya, itulah saya mencoba mencari datanya benar. Dari pernyataan itu benar. Jadi sudah kalau defisit 3,5 triliun, kalau saya menghitungnya mungkin sekitar 2,5 sampai 3 triliun lah ya. Berarti kan ada harus yang ditunda. Oke. Karena dia harus menyelamatkan dulu yang prioritas seperti yang diatur oleh Permendagri 77. Yang prioritas. Ya. Yang prioritas wajib pilihan itu harus. Ya contoh yang sederhana saya katakan. Itu masalah air yang tidak ada di daerah selatan itu. Ya itu kan wajib itu. Ya, itu urusan wajib sebenarnya. Kesehatan, misalnya alat-alat kesehatan, berapa harganya 180 miliar, itu kan wajib itu. Betul. Jadi pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu adalah urusan wajib. Siap. Nah, jadi kalau misalnya
apalagi ini bermasalah misalnya, kemudian diperiksa BPK kan, apalagi mengabaikan urusan prinsip Nggih. wajib dan pilihan itu, apa berani ngambil risiko? Betul, Kan? betul. Makanya saya menyebutkan tadi tiga kemungkinan skenario. Anunya optimis, bupatinya optimis, wah gampang urusan nanti, ajukan aja amprah. Ternyata ada dana memang. Oke. Masuklah dana itu kalau ada kan, masuk. Berarti dengan masuk di APBD kabupaten tersebut, maka dia tunduk dengan Permendagri 77 dan PP 12. Nah, pelaksanaannya sudah dia bertanggung jawab. Bukan lagi pemberi. Dia. Nah, berani tidak dia? Misalnya dengan waktu yang pendek, akhirnya tidak selesai, apalagi bermasalah, tendernya tidak berjalan dengan baik misalnya. Gitu. Berarti kalau ini nekat-nekatan, ini yang jadi korban antara PJ-nya atau siapa? Saya menyebutnya begini. Jadi penyerahan secara simbolis itu adalah sebenarnya bola panas yang dilemparkan kepada Bola panas sebenarnya. Iya, bola panas kepada bupati dan kepala desa. Karena apa? Karena ketika tidak cair, baik dengan 3 skenario tadi, jadi yang pertama ada uangnya, tapi pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan karena berbagai kendala waktu dan aturan. Kedua, tidak berani mengajukan. Karena sudah diperkirakan ada masalah. Kan berarti tidak jalan itu kan? Ya. Kemudian ketiga, berani mengajukan ya, tapi tidak ada uangnya karena defisit. Tapi kenapa secara simbolis berani dilakukan? Saya menduga itu bisa jadi karena memang Gimik politik gitu. ya saya menduga yang pertama memang tidak mempelajari realisasi APBD-nya. Oh, tapi masa sekelas bupati yang 2 periode tidak tahu? Itu alternatif pertama, tidak dicek Dugaan, dulu dugaan saya. Oke. Yang kedua memang lebih menonjol kepentingan politiknya. Oh. Tetapi ini membawa risiko. Jadi bola panas ini akan ada di pejabat bupati dan kepala desa. Artinya begini, jadi ketika memang betul tidak cair, kepala desa kan bisa menyalahkan bupatinya. Bisa hubungannya menjadi tidak baik. Tidak bagus. Ya. Apalagi misalnya dia tidak menjelaskan lebih dari awal. Karena biar bagaimanapun pejabat bupatinya kan dia memfasilitasi. Betul. Contohnya di gedung Gede Mane itu di Buleleng itu kan, kepala desa semua dihadirkan. Sebelah sini tepuk tangan, sebelah tengah tepuk tangan, kemudian sebelah kiri tepuk tangan. Sekarang semua tepuk tangan, semua semangat kepala desanya. Saya padahal kasihan sebenarnya itu. Pak melihat kasihan. Kasihan. Kepala desa kan orang yang dihormati di desa. Kepala desa apa bendesanya? Kepala desa. Kepala desa. Oh. Kemarin saya berkelakar pas saya diundang ada odalan di desa. Waduh, padahal pendalam saya ajak kepala desa ini. Saya murid TK gitu. Ini pedangan. Ya kalau iya, kalau tidak. Dia bisa dituduh oleh masyarakat. Janjinya waktu itu cair, akan cair segera gitu. Ya. Makanya ini kan kita menyangkut anggaran daerah, bukan anggaran pribadi ya. Ya, betul. Jadi anggaran daerah ini, anggaran negara ini ada aturannya. Betul. Jelas Kan Permendagri. Ya, kalau udah sekarang cair, nanti tahun depan bisa cair, kan enggak segampang itu. Ini Perda harus dirubah dengan Perda. Karena situasi politik kan bisa berubah kan sekarang. Nanti misalnya di Buleleng yang jadi bupati beda lagi, kemudian di Badung beda, Gubernurnya beda. gubernur beda, apalagi isunya kan dana PHR ini akan dikembalikan nanti ke provinsi lagi gitu. Sebenarnya kalau Gimana kita itu? komitmen dengan membangun pariwisata Bali berbasis pariwisata budaya, maka sudah seharusnya seperti itu. Karena budaya Bali ini kan dibangun oleh seluruh masyarakat Bali. Tapi ada juga begini Pak, opini begini. Kalau dikembalikan lagi ke provinsi atau ke kabupaten, jadi dana PHR ini melebur dulu di APBD provinsi. Tidak bisa. Tetap nanti dia adalah tidak disalurkan ke masyarakat jadi program lain, nggak bisa. Nggak. Jadi gini, kalau dikembalikan ke provinsi itu maksudnya kalau kabupaten-kabupaten tersebut setuju
menyisihkan, bukan Hmm. seluruhnya ke provinsi, karena ini Oh. undang-undang mengatur itu, undang-undang. Jadi kalau dulu kan keikhlasan yang dituangkan dalam kesepakatan bahwa dari Oh. jumlah sekian dialokasikan ke ke provinsi Oke, sekian persen. oke, Hal oke. itu bisa kesadaran itu. Kalau saya melihat dari Pak Suyase dari kampanye-kampanye dia kan setuju itu. Hmm, hmm, Dan memang sebaiknya begitu. Karena apa? Ada kebersamaan itu loh. Apalagi sekarang ya gubernur tidak tahu apa-apa ngurus Buwana ini semua langsung ke ini. Dan seolah-olah itu kan ya memang secara undang-undang itu adalah miliknya Badung. Bandung. PR itu dibangun oleh Bandung. Tapi Tapi ada kita harus sejarah. lihat, makanya saya ceritakan historisnya tadi. Oke. Bahwa dulu itu kita bersepakat bahwa pariwisata Bali itu dibangun, prioritas adalah di Badung. Bandung. Waktu itu masih gabung dengan Denpasar dan Gianyar. Kalau dulu sepakatnya pariwisata di Buleleng ya Pemkab Buleleng paling kaya dulu. Iya, karena memang infrastruktur waktu itu kan tidak Iya, tidak iya, iya. seanu, apalagi di sini dekat dengan bandara. Betul. Yang paling bagus adalah kita kembali kepada kesadaran toleransi, bukan bahwa ini saya gitu, bukan begitu. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya, sehingga dengan demikian tidak seperti sekarang ini, tidak seperti sekarang ini. Nah saya cenderung menyebut itu adalah bola. Jadi penyerahan secara simbolis itu adalah bola panas yang dilemparkan kepada Nggih, nggih, nggih. bupati dan kepala-kepala desa calon penerima. Atau misalnya begini ya Pak, kan saya baru ingat ada surat Mendagri kalau nggak salah ya, yang melarang pencairan Ya. hibah atau BKK itu ya, di pilkada ini. Ya. Mungkin itu dijadikan alasan sehingga dalam bentuk simbolis dulu karena ada surat Mendagri begitu, atau gimana itu? Ya justru kalau sudah dilarang kita bagian dari pemerintahan pusat. Itu kan pusat sudah mewarning kita. Seharusnya kan kita memandang itu sebagai sebuah yang harus kita taati kan. Nggih, nggih. Tapi bukan sebaliknya, menyerahkan secara simbolis. Hmm. Secara simbolis. Makanya kalau justru itu kan bertentangan justru dengan imbauan Oke, Mendagri oke. itu. Betul, betul. Bertentangan. Nah sudah tentu nanti itu bisa menjadi bagian dari mekanisme pemeriksaan dari BPK. Oh, karena berdasar Ketaatan terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh itu sendiri dijadikan- maupun oleh pemerintah atasan. itu jadikan dasar Bisa untuk jadi pemeriksa. dasar itu. Meskipun sifatnya himbauan ya. Himbauan itu. Iya. Himbauan itu apa itu, Pak? Himbauan. Ya tapi itu kan bisa memperberat, sudah dibawa kok masih kan begitu. Oh, siap, Ya, siap. itu. Jadi oleh karena demikian kalau menurut saya persoalan seperti ini ke depan ini bisa diselesaikan dengan kembali kepada kesepakatan tahun 71 itu bahwa kita membangun pariwisata di Bali ini atas dasar kebersamaan. Nggih. Yang lain mendukung termasuk di sini. Nah, kemudian yang kedua untuk selanjutnya kita memang harus memeratakan infrastruktur sehingga pemerataan pembangunan itu hasil pembangunan juga Nggih, berjalan nggih, berimbang, kan begitu. Jadi sehingga dengan demikian Bali ini kita bangun secara holistik, secara menyeluruh, Ya. skala nih skala kan begitu. Jadi karena demikian tidak ada bahwa kami yang berhak karena kami mempunyai anggaran, tidaklah. Karena itu kan memang diperolehnya itu kan karena memang partisipasi masyarakat. Iya, iya. Menjaga budaya ini, memelihara lingkungan ini, kan begitu. Memelihara lingkungan objek-objek pariwisata itu. Gitu. Jadi itu kalau menurut saya seperti itu. Bahkan saya dengar isu begini, Pak. Ada yang dijanjikan karena sebuah desa itu dijanjikan akan cair, tapi disuruh minjam dulu masyarakatnya di desa ini. Kegiatan Suruh apa itu? minjam, kegiatan misalnya yatnya kayaknya. Upacara Upacara ya. yatnya sampai habis itu berapa minjam dari desa itu 1 miliar lebih itu Pak. Ya. Sampai minjam, sampai jual sapi, sampai minjam di bank atau di Ya. LPD atau di mana itu. Dan karena sudah selesai acaranya, sampai sekarang katanya tidak ada kabar itu.
Gimana? Kalau begitu konteksnya itu gimana, Pak? Nah, ini ada berapa persoalan Pak, ini. tahu juga ada isu gitu. Banyak yang Ada yang gitu ada ya? beberapa seperti itu ya. Tapi karena itu bukan bidang saya kan tidak terlalu. Oke, Tapi oke, kalau oke. Pak tanya ini, jadi kalau ada suatu kegiatan itu, yadnya misalnya, sudah dilaksanakan, Nggih. kemudian setelah itu baru turun anggarannya, ini bisa jadi temuan juga. Hmm. Apalagi tidak ada dananya turun. Kan berat ini desa ini menjadi korban. Tadi sih bilang apa sapinya sudah Oke, jual, oke. mungkin minjam di LPD kan mati nih desa ini. Hmm. Mungkin dulu karena semangatnya ya laksanakan aja dulu, ini pasti akan cair. Pasti cair gitu. Pasti. Ya dia mungkin tidak berpikir bahwa realisasi anggaran itu memadai enggak. Kemudian langsung ditambahkan di anu kan, di anggaran perubahan kan, Nggih. yang tadi 1,5 triliun itu. Dan fenomena begini juga banyak, Pak. Jadi pura yang harusnya belum diperbaiki, kemudian dipaksa untuk perbaiki, kemudian sesunan yang sebetulnya Melinggih. masih bisa odak gitu, ngodak sesunan, Ya. artinya memperbarui sesunan gitu. Karena dijanjikan akan dibantu, Nggih. tapi belum bisa cair, akhirnya masyarakat minjam dulu sama masyarakat minjam, bahkan ada yang peturunan, masyarakat disuruh turunan dulu. Ternyata cairnya cuma setengah gitu, akhirnya masyarakat ngutang tetap di LPD apa di LPD. mana itu di bank itu, sampai ngutang gitu. Nah, ini ya fenomena ya, fenomena fenomena. Jadi Banyak itu. ya kalau menurut saya ke depan ini tetap masyarakat itu harus dibantu. Tetapi sifatnya stimulan ya, merangsang mereka untuk berpartisipasi. Tidak 100% atau apalagi dengan cara-cara lain itu ya. Ini fenomena yang memang harus kita kaji bersama-sama. Untuk apa? Karena begini, banyak dampak yang terjadi misalnya, Pak. Nggih. Jadi seorang bendesi itu sudah berani misalnya mengadakan upacara seperti Pak contohkan tadi. Akhirnya karena sudah yakin dijanjikan itu, laksanakan dulu dengan minjam. Atau jual aset, atau pinjam ke LPD. Yang pertama, itu desa itu kan akan bisa menjadi potensi, menjadi tidak bagus kan. LPD-nya menjadi kolab. Kemudian aset-aset yang dikelola oleh masyarakat seperti ngandasang sampi menjadi tidak ada kan gitu. Dan yang paling berat harus kita pikirkan adalah kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Kan ini. Jadi kalau seorang masyarakat tidak percaya dengan bendesi gitu misalnya, atau dengan kepala desa, ini kan persoalan sosial politik yang perlu kita antisipasi. Nggih, nggih. Jadi oleh karena demikian kebijakan ini harus kita pikirkan dampaknya gitu loh. Seperti kebijakan untuk memberikan simbiosis itu kan harus kita pikirkan dampaknya. Kalau oke, ya ada dananya, dampaknya apa? Bisa tidak diselesaikan pada sampai 31 Desember? Kan itu dipikirkan. Kedua, bagaimana dampaknya kalau misalnya pejabat bupati tidak berani mengajukan karena dia yakin tidak akan bisa selesai. Kan begitu. Akhirnya dia kan akan bisa masalah dengan kepala desanya kan. Kemarin saya sempat ngobrol sama Lola, meskipun sekarang nggak bisa cair karena perubahan kan bisa cair tahun depan gitu. Ih kok gampang begitu. Berarti nggak bisa Pak ya tahun depan ya. Jadi Wah, anggaran Lola, itu wah, disusun gitu. dalam 1 tahun. Jadi sampai 31 Desember melalui apa? Peraturan daerah Oke, tentang APBD. oke. Jadi kalau bisa misalnya tentang tahun depan itu kan harus dibahas di APBD dulu. PPD dulu, buat Iya, dulu yang baru. iya. Kalau setuju DPR-nya, kalau setuju bupatinya, Oke. atau sama misalnya bupatinya. Bisa asal sama bupati misalnya dari PDI. Bukan gitu. bukan sama, setuju. Karena seperti sekarang misalnya, Bandung. Jelas ininya mengatakan defisit. Defisit 3,5 triliun itu tidak main-main loh untuk ukuran kabupaten. Dan dia mempunyai tanggung jawab kepada undang-undang, yaitu dengan urusan wajib itu. Nah misalnya, kalau misalnya dia prioritaskan ke ini, ke apa namanya BKK kabupaten lain,
kemudian ada masalah, kemudian menjadi masalah hukum, misalnya ya, mudah-mudahan tidak kan begitu. Itu kan merembet kemana-mana. Makanya saya tadi katakan 3 skenario. Berani bupatinya mengajukan, ada uangnya, masuk APBD, setelah dilaksanakan terkendala masalah waktu, aturan PP 12. Akhirnya kan tidak bisa jalan juga kan. Kedua, tidak berani. Karena pertama dia tidak yakin ini. Kalau dikasih kita tidak yakin ini selesai, saya nanti nanggung risikonya. Nah, yang ketiga, berani dia mengajukan, setelah diajukan tidak ada uang. Nah, 3 hal ini berpotensi menimbulkan bola panas antara hubungan bupati dengan calon penerima dalam hal ini kepala-kepala desa. Nah, itu berarti. Karena kepala-kepala desa kan pasti disalahkan oleh masyarakatnya. Ya enggak? Masyarakatnya. Kemudian Pak desa gimana? Ini Pak Bupati kan begitu lagi adanya. Saling tunjuk berarti. Ya, kalau saya melihat, apalagi ada himbauan Mendagri ini, menurut saya carilah solusi terbaik dengan cara prudent, jangan dengan cara-cara yang berhati-hati. Karena Bukan ini berarti, situasi kental pilkada ini yang membuat panas ini Pak ya. Kalau saya melihat sih sepertinya ini memang akan dijadikan senjata politik oleh incumbent juga kan. Kalau mau cair ini menangkan dulu gitu. Kan Pak bilang tadi kan kalau bupatinya harus sama gitu baru. Ya gimana cair. Pemilihan kan 27 November. Ya. Kalau 27 November belum cair, gimana dia mengerjakan APBD itu? Kan pembohongan lagi. Kalau menang, saya akan cairkan. Berarti itu 27 November. Belum proses lagi, prosesnya gitu. Tambah tidak gitu loh. Menang pun tidak bisa. Jadi itu kan pembodohan itu. Betul. Jadi ya, kalau saya istilah Jawa ini yang kena itu. Ngono yo ngono neng ojo ngono gitu loh. Apa itu Bali? Kalau bahasa Balinya apa itu, Pak? Gitu ya gitu, dia nak kibas gitu gitu. Ya. Iya. Benar lah itu. Betul, Pak. Ya kita ingin menang tapi Pak. Dona gitu caranya gitu. Cocok sih istilah tuh. Cocok aja, Pak. Tapi mudah-mudahan penjelasan saya ini mereka bisa paham. Ya. Mari kita ciptakan demokrasi yang sehat. Kalau menurut di masyarakat ya. Pak yang ngobrol-ngobrol dengan kepala desa, mereka paham nggak Pak? Yang Pak jelaskan tadi itu, mereka paham sistematika pencairan? Nggak paham. Waduh, ini paham. Bahaya ini. Iya. Kalau dia paham, dia kan pasti tidak mau dong disuruh berdiri, kondangan, berdiri. Jadi kan kalau dia paham itu kan, ini kan berarti benar dong dugaan saya ini. Tiang yang mantan wartawan aja 6 tahun sing masih baru paham nih, apalagi masyarakat yang di bawah itu loh. Ya. Tadi maka janganlah korbankan demokrasi terhadap sesuatu yang tidak dipahami kan begitu jadi. Begitu ya. Jadi oleh karena itu ya kita maklumi teman-teman kepala desa karena semangatnya ingin membangun, kemudian ada yang mau membantu. Itu kan wajar itu ya. Tetapi jangan karena harapan itu akhirnya menutup keran demokrasi. Ini kan akan menjadi jejak digital. Misalnya dia menutup sing kemang orang kampanye di sana, tahu sing mana pun masih kan lelat ini. Kan malu. Ya enggak? Apalagi nanti ada pendukung salah satu paslon di sana yang merasa dihambat. Itu kan bisa itu menjadi bahan cemoohan kan. Makanya saya waktu itu ketika kepala-kepala desa itu seperti anak-anak TK itu disuruh berdiri, tepuk tangan, kemudian sini berdiri, dalam hati saya sedih gitu loh. Karena saya Pak yang tahu betul soal anggaran itu. Iya, saya sedih gitu loh. Dan kalau saya ke kampung saya, walaupun itu kepala desa itu adalah misalnya teman, dia gitu, teman atau mantan anak buah atau ponakan misalnya, tapi saya hormati dia. Misalnya kalau ada upacara adat, Pak Kepala Desa sedang Bapak Ije, kan begitu, warah-warah untuk
mempelai berdua kan dia dihormati. Nggih, nggih. Kita hormati mereka. Dan saya kan juga begitu. Tapi bukan nanti dianggap kok nyaket banget. Misalnya kan begitu. Itu kesedihan saya, tetapi saya tidak kecewa, tidak marah kepada teman-teman kepala desa. Maklum kita. Karena ada harapan, karena semangat dia membangun, ada harapan. Betul. Walaupun harapan itu ya masih kita, sesuai dengan penjelasan saya ini harus masih dibuktikan. Nah, jangan sampai begini. Yang kita tidak harapkan adalah menangkan dulu, nanti akan cair itu tambah tidak anu lagi. Itu sama dengan tidak Jadi mungkin. sama susah. lebih tidak masuk akalnya. Tidak masuk akal. Karena apa? Kalau menangkan dulu kan berarti setelah tanggal 27 November. Sudah tinggal 1 bulan, belum proses pengajuan tender sebagainya, kan tidak mungkin. Mau berani terima uang 1 miliar, tidak bisa dipertanggungjawabkan 31 Desember? Atau maksudnya mungkin menangkan dulu, nanti akan diprogramkan lagi di tahun berikutnya gitu. Ya kembali kepada siapa yang... Siapa yang Iya. kalau menang, kalau enggak kan sama dengan janji gitu. Kembali ya, ke proses awal, Pak, ngajukan dulu Ya, kepada ya, di mana, ya, kemudian benar, dibahas di menjadikan APBD di kabupaten Berarti itu. omon-omon jadi. Saya tidak menyebut itu, tapi bisa dianukan lah. Jadi kalau Anda sampai nanti kampanye lewat dari 20, anggaplah per 1 November ini ada kampanye seperti itu. Ya kita jawab dengan senyum aja. Kan begitu. Menangkan dulu ini gitu. Ya. Karena kalau 1 November dana itu belum masuk di kas daerah, itu waktu kan tinggal 2 bulan. Oke. 1 November ya. Kemudian proses tender, kalau ada purchasing namanya, proses sebagainya, verifikasi, anggap 2 minggu, 1,5 bulan bisa membangun kepala desa selesai 31 Desember. Kalau dipaksakan nanti kualitasnya bagaimana? Nanti ada BPK yang periksa per 10 Januari 2025. Misalnya kalau non fisik, misalnya, karena prosesnya, karena waktu singkat, jadi kami tidak bisa cairkan fisik. Tapi Non fisik itu misalnya non-fisik, apa? Misalnya yatnya atau odalan untuk apa gitu misalnya, Pak. Kalau odalan itu ya memang odalan itu masuk dalam e-katalog itu ya. Kalau masuk dalam e-katalog, jadi harga-harga yang sudah dicantumkan dalam itu bisa. Tapi kalau tidak ada dalam e-katalog ini memang memerlukan kebijakan. Tapi kalau pembangunan fisik di atas 200 juta itu harus tender. Tender, setelah tender dia membangun kan. Itu kalau ada uang loh, kalau ada uang ini. Ya, kalau ada uang. Jadi membangun. Kemudian ya kalau cor beton saja ya. Cor beton itu kan setelah dicor tuh Harus didiamkan berapa 2 minggu paling tidak kan? Biar kokoh kan. Ya kan gitu. Kalau Pak SOP-nya. cukup misalnya biar cepat ini 1 minggu aja sudah lanjutkan. No. Kalau risiko nanti siapa? Iya. Belum lagi penyelesaian itu, Pak. Karena ini kan kalau dengan jumlah sekian itu kan berarti serentak. Serentak itu. Kalau saya melihat kalau waktu 1,5 bulan tidak bisa. Kecuali itu di Cina mungkin ya, yang teknologinya tinggi ya. Iya. Ya bukan kita menakut-nakuti, tetapi ini semua itu teman-teman membangun itu harus aman. Tidak karena semangatnya kita mengabaikan mekanisme prosedur. Kan begitu. Jadi ya saya sekarang lihat aja bupati-bupatinya itu. Sejauh mana dia mempunyai keyakinan bahwa itu bisa dilaksanakan dan akhirnya berani mengajukan amprah. Siap. Kan gitu. Kalau mengajukan amprah, sejauh mana keyakinannya akan ada uang. Sukses semua nih Pak. Saya terima kasih. Jauh-jauh dari Buleleng. Nanti abis ini balik lagi ke Buleleng. Balik nanti sore. Siap. Ya. Semoga semoga jaga podcast Bung Erwin yang dikelola oleh anak muda, pemilik harapan mertua masa depan bisa tambah maju terus. Siap. Ya. Semoga Sunggara Pak Sulu Kori terpilih lah nanti. Terima kasih. Bisa lebih Ya. melesat. Sukses semua nih Pak, kita tutup. Masih. Om Santi.